paling meriah nih sejak ada satu me time nih Sobat 7. Gila, keren banget. Biasanya kita dengerinnya Virginius itu dipakai buat make cover, ya kan? Tiba-tiba berubah gitu kan, pakai make up. Kenapa nggak pakai make up juga sebenarnya beneran gitu? Gitu ya. Sebelum kita ngobrolin tentang dunia permusikan dan juga dunia perdraman ya, saya mau nyapa dulu Sobat 7 nih yang sekarang udah siap-siap menonton Sabtu Me Time. Hai Sobat 7, gimana kabarnya? Sehat dong? Jangan sampai sakit. Pokoknya kalau misalnya udah nggak enak badan, langsung nonton Sabtu Me Time aja ya, biar langsung seger gitu kan. Oke, yang belum tahu tentang Sabtu Me Time itu apa sih? Jadi Sabtu Me Time itu adalah live cast digitalnya Trans 7, Sobat 7 ya, yang tayang secara langsung dan juga multi-platform. Jadi ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga ada di YouTube official dari Trans 7. Ini tayangnya barengan, langsung bersamaan ya. Kita nanti akan tayang setiap hari Sabtu dan akan membahas tentang tema-tema yang unik dan juga inspiratif pastinya. Dan sekarang kita udah masuk ke episode ke-12 barengan sama aku Justin Vidi. Dan sore ini kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita, karena narasumber kita itu adalah seorang musisi. Jadi kita langsung set up nih studionya Trans 7 jadi studio musik ya kan. Dan pastinya kita masih tetap memperhatikan protokol kesehatan nih, pakai face shield, terus begitu jaga jarak jauh banget ya. Hari ini kita akan ngebahas tema yang seru, adalah drum cover anti mainstream. Barengan sama Gali Jazz Drum atau yang dikenal juga sebagai Gali Drummer OVJ. Kok bisa Gali Drummer OVJ? Bener, karena Gali ini adalah seorang drummer dari home bandnya Opera Van Java. Itu dia. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Gali. Hai Gali, apa kabar? Kita mau tos-tosan agak jauh nih Gali. Sampai LDRan ini. LDRan ya. Gimana sih? Tadi kita mau ngobrolin tentang Lati nih. Ini Lati. keren banget. Tapi kenapa tiba-tiba jadi koplo? Apa ya? Karena genre yang lain. Kalau main drum itu kan di genre rock biasa. Oh, udah biasa ya. Main pop, jazz itu kan udah banyak banget mainstream. Nah, aku tuh emang tipikalnya yang gak mau sama kayak orang lain. Oh, gak mau sama ini. Gak mau sama kayak orang lain. Jadi nyari akhirnya oh yaudah nih, kok enak nih. Maksudnya koplo itu bukan berarti maksain dikoploin, tapi emang hatinya juga koplo. Pengen koplo enak ternyata gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya Gali rocker kan ya? Ya, dari dulu dari waktu SMA kelas 1 tuh mainnya rock Dream Theater gitu, progressive rock gitu, Planet X, progressive metal kayak gitu genre-genrenya. Nah, tapi sebelum itu tuh mainnya British dulu. Oh gitu. Karena main drum tuh dari kelas 6 SD. Wow. Kelas 6 itu kelas 6 SD masih kecil banget, lucu banget ya. Kelas 6 tuh diajakinnya sama, kan ada saudara juga yang bisa ngeband juga kan dulu, renta-renta itu diajakinnya sama udah kuliah, yang udah kerja, yang gede-gede ya. Jadi ini anak SD sendiri nih main drum. Gitu. Songlisnya kan dari mereka. Jadi mereka ngasih lagu-lagu British gitu, lagu Muse, Radiohead. Jadi SD itu udah tahu lagu itu. Oh gitu ya. Akhirnya jadilah anak band dulu dong. Jadi anak band dulu. Itu sejak kapan tuh? Kalau mulai ngeband benernya itu SMP. Nemu teman-teman seband gitu kan. Biasanya kan anak-anak SMP tuh zaman hobi-hobinya ngeband gitu kan, rental studio. Gitu SMP ngeband udah mulai enak tuh, udah tahu gitu. Dulu masih zaman lagu-lagu coklat. Wah, lagu festivalan ya? Iya, festival banget nih. Lagu bendera tuh lagu wajib. Setelah Indonesia Raya, lagu bendera. Tapi ngomong-ngomong anak band nih, kali ya, ini kan lagi pandemi. Wah, udah berapa bulan nih pandemi? Lebih dari 6 bulan ya? Ada 8 mungkin. Iya kan? Nah, sebagai anak band, ngaruh nggak sih pandemi ini buat kehidupan anak band kayak Gali ini? Oh, ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Ngelihat dari, apalagi kalau pas bulan-bulan awal tuh, Maret, April tuh, ngelihat postingan teman-teman musisi, seniman-seniman tuh ikut merasakan juga gitu kan. Meskipun oke kan kalau Gali kan masih ada syuting gitu kan, cuman kalau ngelihat teman-teman musisi lain gitu, kru band yang lain, bener. Yang biasanya ada main di kafe lah kayak gitu ya. Tapi kalau Gali
Masih tetap dong? Alhamdulillah Main masih. terus ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi Gali dari kelas 6 SD udah jadi drummer dan konsisten sampai sekarang umur yang sudah matang ya? Oh, lumayan lah. Oke, tapi kalau ngelihat di YouTube, kemarin aku sempet kepo-kepo nih, Gali main di YouTube, gila. Settingan drumnya itu banyak banget. Emang gearnya apa aja sih? Sebenarnya Gali boleh dong dikasih tahu? Drum set itu tuh kebentuk karena pengalaman manggung sama grup-grup tertentu juga. Khususnya ini tuh grup yang kebilang lama ikut di situ. Boleh loh disebutin band apa? Boleh lah. Jadi sebelum ke koplo ini, aku sebelum tuh ke koplo. sebelum merambah terjun ke dunia koplo, aku tuh main sama etnik kolaborasi. Jadi etnik Sunda, kolaborasi sama modern band gitu kan. Nah itu tuh namanya Ega Robot Etnik Percussion di Bandung. Di Bandung ya. Itu aku gabung dari 2010. Nah 2010 tuh mulainya tuh pas puasa. Jadi pas puasa tuh ada tour gitu dari pro tertentu, langsung diajak main gitu. Nah akhirnya pas ketemu di panggung ada kendang, ada suling, ada saron. Tuh ini mainnya gimana ya gitu. Sedangkan sim grup itu tuh kebanyakan karya-karyanya tuh untuk iringan tari. Bukan untuk lagu nyanyi gitu. Ada juga sih sebenarnya. Akhirnya untuk iringan tari nih. Iringan tari kan otomatis leadernya ada di kendang. Betul. Nah, ini gimana caranya nih? Main drum tapi ada kendang juga. Terus Ega Robot ini namanya yang punyanya juga Kang Ega. Nah, Kang Eganya juga main perkusi. Ini ada 3 nih alat pukul. Ini mainnya gimana? Jadi selama proses kurang lebih 8 tahun lah sama teman-teman Ega Robot nih 8 tahun main tiap panggung. Jadi nyari soundnya, oh nih untuk nemenin kendang mainnya pakai stack misalkan. Oh stacknya harus ada 2. Karena kalau di tradisi itu ada kecerek lah gitu. Kecerek itu. Yang ditumpuknya. Yang berarti yang wajib apa aja? Nah, yang wajib tuh sekarang tuh ternyata yang wajib adalah ini. 2 ini. Apa tuh mangkok kecil? Apa sih? Iya, mangkok paso nih. Apa namanya? Ini bell. Jadi bell ini sama cymbal stack ini. Yang ini. Nah, ternyata ini tuh komenan dari netizen yang nonton di YouTube. Gimana tuh? Tiba-tiba Galih Tingnong. Jadi Galih Tingnong sekarang tuh. Jadi Galih Tingnong? Iya. Ini si Galih Tingnong karena ya itu pas mainin lagu koplo tuh tak tingnong. Nah, itu tuh jadi orang tuh si Galih Tingnong. Oh gitu. Oke, jadi yang wajib adalah cymbal bell 2 ini, terus cymbal stack. Cymbal stack. Stack itu cymbal yang ditumpuk yang 2 itu. Gitu. Yang lainnya? Yang lain paling ya normalnya kalau khusus ya? drummer nggak, kalau khusus drummer tuh biasanya snare sama pedal. Itu harus punya. Snare pribadi sama pedal harus punya. Itu sisanya aksesoris ya, ini termasuk aksesoris. Ini harus dibawa kemana-mana ya? Harus. Karena pernah nih syuting nggak ada ini, terus diupload kan, direkam terus diupload. Itu ngomel-ngomel. Yang ngomel-ngomel netizen? Viewernya ngomel-ngomel. Kok nggak ada tingnongnya nggak sih? Kok tingnongnya nggak ada sih? Aku ingin tingnong gitu. Terus ya simbal ini juga sama. Ini wajib juga nih ya? Si antena ini, parabola ini harus ada juga di belakang. Jadi kayak identitas secara nggak langsung gitu. Bener. Jadi orang ketika melihat simbal tinggi di belakang, oh iya itu setnya Gali. Oh gitu. Jadi kalau mukul tinggal pas. Ya backhand gitu kayak. Keren banget. Tapi ada nggak sih kalau misalnya aku pengen tahu nih skill utama dalam bermain drum itu sebenarnya apa ya? Skill utama dalam bermain drum itu sebenarnya lebih ke rudimen. Dulu yang utama rudimen. Jadi rudimen itu kayak teknik dasar yang bisa kita explore lagi. Misalkan awalnya tuh dari tangan doang gitu. Sambil belajar nih Sobat 7 ya. Jadi Sobat 7 gini. Yang utama tuh untuk drummer baik pemula yang baru mau terjun ke drum atau yang udah pernah, itu rudimen tuh wajib. Gitu.
Jadi rudimen adalah gimana tadi? Jadi kayak single stroke misalkan, single stroke. Jadi kanan satu kiri satu gitu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau aku tuh biasanya ada pakai yang 4 ini nih, single stroke, satu, double stroke, dua nih. 1, 2, 3, 4, 1, tetap hitungannya 4. Nah, terus yang ketiga itu paradiddle. Paradiddle di gabungan dari single sama double. Jadi kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri. Nah itu kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri itu paradiddle. Nah yang terakhir itu adalah triplet. Jadi tuwaga 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 tu. Nah itu tuh 4 itu tuh aku wajibkan setiap hari untuk melatih itu. Oke. Nih, kalau tadi udah ngomongin tentang skill, tentang gear yang wajib dari Galih apa. Sekarang kasih dong tips buat Sobat 7 yang baru mau belajar drum. Kalau tadi udah dikasih tahu ya, secara secara lisan gitu ya. Coba sekarang secara praktek ya. Oke. Cara praktek yang tadi ada 4, ada 4 nih Sobat 7. Pertama single stroke. Single stroke oke, kita main di tangan dulu aja. Oke. Satunya pasti di kanan dulu. Di kanan dulu. Jadi kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi di kanan dulu dan satunya tuh harus agak kenceng, kasih aksen. Itu. Nah, gitu. Itu single stroke. Nah, terus yang double stroke. Yang double stroke itu kanan 2, kiri 2. Nah, kalau misalkan kalau di snare doang kan suaranya sama. Jadi kalau misalkan pengen lebih kelihatan jelas, dipindah tangan kanannya ke tom atau ke hi-hat misalkan. Atau nah, yang ketiga itu paradiddle. Paradiddle gabungan dari single sama double stroke. Jadi kanan kiri kanan kanan, kiri kanan kiri kiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sekarang metronom pentingnya untuk apa? Yang ini. Metronom dipindah ke hi-hat misalkan atau ke bass drum. Ini metronomnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini lawan hi-hat juga kaki kiri juga harus aktif. Jadi ketika bass drumnya jadi tempo metronom, kaki kiri ikut. Nah, yang terakhir itu triplet. Triplet itu satu ketukan tuh 3 pukulan. Jadi tapi kayak melambai. Aksennya berubah kanan kiri karena ganjil. Tuh, wah, gak, tuh, wah, gak, tuh. Nah itu tuh itu dasarnya. Tapi kalau misalkan Sobat 7 lebih nge-explore lagi bisa kanannya diganti ke kaki atau misalkan dari tangan aja deh, tangan dulu. Bisa dipindah ke kan ini banyak nih. Bisa ke sini. Bisa ke floor. Jadi kalau misalkan triplet yang tadi ya. Nah, seperti itu. Dan itu harus tetap pakai metronom. Oke, kita ngobrolin tentang tadi kan kita udah ngobrol tentang rocker ya dulu awalnya betul. Sebelum gabung sama home bandnya Opera Van Java, ya kan? Rocker. Pengen dong Sobat 7 pengen ngeliat di Sabtu Me Time tunjukin Galih
adalah seorang rocker. Biasanya Waduh. main lagu apa nih kalau lagu-lagu rock nih? Dulu karena yang melekat adalah progresif metal, progresif rock ya. Lebih condong ke Dream Theater. Dream Dari Theater. dulu. Wow. Boleh dong langsung dimainin aja Dream Theater-nya. Oke. Wah, jelas. Waktunya pengen ini headbang. Iya benar. Kita langsung aja deh. Lihat ini Aduh. penampilan dari Galih dengan Dream Theater yang apa nih? Dengerin aja deh, pasti tahu Oke. deh.
nih ya, Dream Theater ya. Theater. Apa judulnya? The Dance of Eternity. The Dance. Oke, sekarang kita mau ajakin Sobat 7 untuk belajar koploan dulu deh ya. Kan tadi kan udah diajarin nih basicnya ngedrum kayak gimana. Tapi kalau koplo itu apa yang membedakan nih? Koplo yang membedakan adalah jab depannya. Terus beatnya juga kita sebagai drummer tuh nggak bisa berlebihan. Karena di koplo itu leadernya adalah pemain gendangnya, takdutnya. Gitu. Jadi ketika takdut main ya udah kita mengiringi tetap. Nah, ketika dia ngasih clue ada jab-jaban, kita ikut bareng. Oh, gitu. Jadi kadang main koplo juga aku cuma main hayat doang. Jadi kayak main sedangkan takdutnya dang ting ting tak dang ting ting dang tik 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 kadang gitu doang. Kadang ada ngikut juga beatnya. Gitu. Itu kalau sama band ya. Kalau misalnya kayak gini sekarang. Nah, kalau solo gini itu explore kita juga. Gimana tuh? Ajarin dong Sobat 7. Mau yang mana nih? Misal kita beatnya yang koplo standar nih. Dang tung tung tak tung tung dang tung tung tak gitu kan segitu kan? Dang tung tung tak tung tung. Nah, itu beat drumnya misalnya bisa gitu atau enggak? Atau jadi permainannya tuh ada di hi-hatnya. Gitu. Jadi sebagai tamborinnya. Atau enggak? Atau enggak? Nah, itu tuh misalkan kita perlu simbal lain. Ini pattern ini bisa Galiting dong harus wajib itu ya. Ya udah kita langsung aja deh, pengen tahu Gali sekarang mainin lagu koplo. Ya, yang biasa lagi di TikTok deh, lagi di TikTok. Yang lagi di TikTok, yang lagi viral Kopi Dangdut ya? Kopi Dangdut. Jadi Kak Justin harus nyanyi dong. Kok nyanyi? Ya kan masa drum doang. Oh gitu. Sambil gerakannya juga dong. Masih gerakannya sih. Saya ingatnya ya, karena ku pandang kerlip bintang menjauh di sana. Kayu dengan melodi cinta yang menggema gitu. Jiwa mudaku, karena sentuh antar lagu semua kopi dan Keren, aduh. Hostnya serba bisa, multi talenta banget, keren. Ini gara-gara ada TikTok atau gimana sih? Nah, TikTok juga jadi kayak bukan inspirasi ya. Jadi kayak ada warna baru. Kalau aku bilang dangdut angkot. Dangdut angkot gimana tuh? Oh, Kalau Kak Justin kalau naik angkot ada pernah nggak kayak supirnya tuh nyetel lagu remix dangdut, dangdung dangdung. Nah, itu dangdut aku bilang koplo angkot ya. Koplo angkot itu beatnya unik. Terus kayak di TikTok ya dek tak deng tak deng gemes gitu ya. Gemes gitu. Kayak centil gitu, beat centil gitu. Itu tuh unik sebenarnya. Jadi ketika sound drum koplo di TikTok dimainin secara real, itu kitanya jadi kayak nge-explore-nya tuh asik aja gitu. Gua harus bisa nih mainin beat itu ya, beat yang di TikTok di drum akustik ini. Nah, akhirnya drumnya itu ya kayak balik lagi ke set drum itu. Aku butuh sound snare yang kayak di TikTok. Kayak sound R&B, nyarilah sound snare akustik yang kecil. Terus kadang snare-nya ditaruh cymbal biar sound efek itu. Nah, itu. Jadi aku tuh sering explore dari beberapa lagu. Oh, di lagu ini ada sound kayak gini ya. Nyari di mana nyari misalkan. Nah, gitu. Akhirnya pasang balik lagi ke set drum itu. Ya kayak gitu. Nah, itu hasil dari main etnik kolaborasi, hasil main koplo, hasil main TikTokan juga. Gitu. Kalau
bener-bener terjun ke dunia koplo dan Iya. bikin cover itu sejak tahun berapa sih? Koplo cover sejak masuk OVJ 2018. 18. Iya. Jadi sebelum TikTok ini booming dong ya? Iya, sebelum TikTok booming. Tapi gini, aku tuh ngekoplo itu bukan dibikin sendiri juga. Jadi aku tetap butuh bantuan orang yang khusus orang koplo atau pemain takdutnya. Jadi aku tuh yang kemarin yang lagu KKI itu aku collab sama Koplo Time. Koplo Time. Terus yang lagu-lagu Avenged Sevenfold, terus yang lain-lainnya itu ada juga DJ Ojo Nesu. Orang Jawa Timur juga. Jadi terus kolaborasinya banyak kolaborasi ya. Terus yang sekarang nih aku dibantuin sama pemain kendangnya OVJ sama Kang Agoy. Jadi Kang Agoy bikin, Kang Agoy ini bisa kendang Sunda, bisa main takdut juga, main tabla juga bisa. Jadi warnanya bisa lebar gitu. Ketika pengen dibikin Jawa Tengah ya, oke. Dibikin Banyuwangian, oke. Dibikin Sundaan, dibikin Betawi ya, lagu ini dibikin Betawi pure. Nah, jadi enak gitu, bisa berbagai warna gitu. Main drumnya pun otomatis berubah. Kalau main Betawian main drumnya gimana sih? Kalau main Banyuwangian gimana? Nah, itu makin explore lagi, makin nakal lagi itu main drumnya. Ada rencana ngedrum cover musik apa lagi nih? Cover yang selanjutnya di channelku udah ada 4 video. Tapi aku lagi biar nggak bosan lagu terus, aku coba ngevlog juga, talk show, ngobrol ini itu sama teman-teman drummer sama musisi yang lain juga. Gitu. Untuk lagu adalah nanti kedepannya Sobat 7 tunggu aja di YouTube-nya. YouTube channelnya. Coba dikasih tahu dong kalau pengen ngelihat karya-karyanya dari Galih Jazz Drum itu YouTube channelnya di mana dan juga Instagramnya. Yang lengkap semuanya. Sobat 7 buat Sobat 7 yang pengen ngepoin video-video drum koploku ada di channelnya Galih Jazz Drum. Sosial media juga ada semuanya, Instagram, Facebook, Twitter namanya Galih_Jazz Drum. Semuanya sama. Semuanya sama, jadi gampang ya. Jadi Instagram Galih Jazz Drum, oh udah normal ya. Facebook juga sama, Twitter juga sama. Terakhir, apa keinginan seorang Galih selanjutnya yang belum pernah tercapai, atau mungkin kita ngomongin tentang wildest dream dari seorang Galih? Aduh, aku pengen mainin lagu koplo di festival drum dunia. Mainin lagu koplo di festival Drum dunia. Drum dunia. Kayak drum off, terus kalau bukan di Indonesia kan ada Bandung Drum Day, di Bandung ada kan Bandung Drum Day atau acara-acara event-event Indonesia drummer. Nah, aku pengen bawain lagu koplo di luar negeri pakai drum sendiri. Itu cita-cita. Amin, kita aminin. Amin, mudah-mudahan. Amin, ya Allah. Karena itu juga membawa nama Indonesia dong ya. Aku pengen mainin lagu koplo, dangdut, etnik juga, Jawa Barat khususnya, tradisi Jawa Barat di luar negeri pakai drum. Mantap. Karena di luar itu etnik kita sangat digemari. Jadi aku nggak mau mereka duluan yang hafal, mereka duluan yang bisa, gitu. Harus dari orang Indonesia sendiri. Harus dari Indonesia sendiri yang membawa ya. Gitu. Amin, Sobat 7. Terakhir lagi deh, apa pesannya buat Sobat 7 nih yang pengen belajar drum, semangatin? Buat teman-teman yang baru niat atau yang udah terjun di dunia drum atau di dunia musisi, Sobat 7 semua, jangan tanggung, jangan ragu-ragu. Kalau misalkan kalian pengen terjun di dunia musik atau khususnya drum, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Harus digali terus, harus sekreatif mungkin, mengeksplor terus tiap hari, latihan juga tiap hari, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul, setuju. Terima kasih Galih, sukses terus buat karirnya ya. Jangan lupa buat nonton Galih perform juga di OVJ ya. Sukses Galih, sehat terus ya. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah nonton Sabtu Me Time hari ini sampai akhir ya.
Minggu depan join lagi, jangan lupa karena kita akan ada tema yang gak kalah seru yang bakal kita diskusikan lagi. Sabtu Me Time akan tayang di multi platform di semua media sosial di punyanya Trans 7 ya, setiap hari Sabtu jam 5 sore. Jangan lupa di follow Facebooknya, Instagramnya, dan juga di YouTube official Trans 7. Terakhir kita bakalan dengerin lagunya apalagi nih dari Galih nih. Dari tadi kan kita ngobrolin koplo, tapi gue bakal main lagu sebelum aku main koplo. Lagu Jadi sebelum main koplo. Etnik kolaborasi Sunda. Nah, ini dia. Kalau gitu, sampai jumpa di Sabtu Me Time episode selanjutnya.